Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Risma, teriak seseorang dari luar seraya menggebrak pintu rumahku dengan keras. Sepertinya aku mengenal siapa pemilik suara itu. Siapa lagi kalau bukan ibu mertuaku. Dia memang tak ada habis-habisnya mengganggu ketenangan hidupku ini. 9 tahun yang lalu, dengan pertimbangan yang matang, aku memutuskan untuk menikah dengan seorang lelaki baik dan juga pengertian. Dialah Mas Abdul, lelaki yang berprofesi sebagai tukang ojek biasa, bukan tukang ojek online yang ada di aplikasi atau semacamnya. Kenapa kami bisa bertemu? Ya, karena profesinya itulah. Aku yang diharuskan berangkat kerja pagi-pagi dan tidak memiliki kendaraan membuat diri ini bertemu dengannya di sebuah pangkalan ojek tentunya. Sikapnya yang begitu ramah kepada penumpang membuatku kian betah untuk terus mengobrol dengannya. Akhirnya aku pun menjadi pelanggan setianya. Karena keseringan bersama, sifat-sifatnya pun sedikit demi sedikit terbuka. Akan tetapi setiap kami bersama, ibunya selalu saja menelpon, entah meminta bantuan ataupun sekedar meminta saran. Dan dia selalu menurutinya. Dari situlah akhirnya aku berpikir, sepertinya kau jadi istrinya, aku akan diperlakukan sama dengan dia memperlakukan ibunya. Namun sayang, setelah kenal lebih jauh, ternyata sikap ibunya yang terlalu garang. Jadi tak aneh kalau dia selalu menuruti apa saja yang sang ibu katakan. "Risma, buka pintunya!" Teriakan itu kembali terdengar. Aku menghela nafas sejenak. Menghadapi ibu mertuaku memang harus dengan ekstra sabar yang luar biasa. Setelah mengumpulkan kesabaran, bergegas aku pergi ke depan. "Kamu ini jadi istri bisanya hanya menghabiskan uang suami saja. Gara-gara kamu anak saya jadi tak pernah lagi mengirimiku uang," bentak ibu mertuaku. Baru saja aku membuka pintu, mulutnya sudah nyambar bagaikan petir. "Maaf Bu, Mas Abdul kan bekerja sebagai tukang ojek dan belakangan ini sedang sepi penumpang. Jadi penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," sahutku pelan. "Jadi kamu merendahkan anakku? Sehebat apa kamu sampai berani bicara seperti itu? Kerjamu saja hanya diam di rumah sambil menghabiskan uang suami," ucap ibu mertua yang semakin terpancing emosinya, membuat matanya kian melotot tajam ke arahku. "Bukan seperti itu Bu," protesku pelan. "Maksud Risma, sekarang kan kami sudah menjadi orang tua dengan 2 orang anak dan anak-anak kamu sudah mulai bersekolah. Jadi penghasilan dari ngojek saja terkadang belum cukup untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Apalagi untuk mengirimi ibu setiap bulannya. Lagi pula ibu kan juga masih ada bapak yang bekerja," lanjutku menjelaskan. "Aku dan Mas Abdul sudah dikaruniai 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang pengertian seperti Mas Abdul. Bahkan mereka tak pernah mengeluh meski makan dengan menu seadanya. Dibandingkan dengan anak-anak sebayanya, mereka bisa berpikir jauh lebih dewasa, membuatku bangga menjadi ibunya." Kian kusauti, ibu mertuaku kian menjadi. Bahkan dia tak mau tahu ketika aku menjelaskan bagaimana keadaan ekonomi keluarga kecilku saat ini. "Jangan banyak alasan kamu. Sebelum menikah denganmu, Abdul tak pernah mengeluh soal penghasilannya sebagai tukang ojek. Ini pasti karena kamu saja yang boros," ucapnya tak mau mengalah. Aku hanya diam, tak berniat menanggapi perkataannya. Toh percuma saja aku bicara. Ibu mertuaku tak akan pernah berhenti sebelum aku mengalah lebih dulu. "Ketika suami dan anak pergi tidak di rumah, bukan lantas menjadi alasan kamu untuk bermalas-malasan di rumah. Pasti dirimu belum membersihkan rumah kan?" ucap ibu mertua seraya nyelonong masuk begitu saja. "Sudah Bu," jawabku jengah dengan perkataannya. "Ini debu masih nempel di sini," ucap ibu mertua sambil mengusap kursi ruang tamu yang terbuat dari kayu.
Kamu itu pemalas sekali sebagai perempuan, lanjutnya. Aku hanya bisa menghela nafas mendengarnya terus berceloteh seraya sesekali memutar bola mata jengah. Jujur saja, terkadang aku heran bagaimana bisa lelaki baik dan perhatian seperti Mas Abdul memiliki ibu yang tak berperasaan seperti ini. Sulit dipercaya. Iya Bu, nanti Risma bersihkan ulang, ucapku tak mau memperpanjang. Tidak ada kata nanti, sekarang, bentaknya. Aku terkejut dengan suaranya yang kian meninggi, namun aku tetap memilih diam dan menuruti keinginannya itu. Saat aku akan bergerak pergi mengambil kemoceng, suara ibu mertua kembali terdengar, membuatku terpaksa menghentikan langkah ini. Tadi pagi kamu memberi sarapan apa pada Abdul? Pasti makanan seadanya kan? Abdul itu kepala keluarga, tugasnya mencari nafkah. Seharusnya kamu memberinya makan yang enak dan bergizi, agar dia memiliki banyak tenaga dan lebih bersemangat bekerja. Lagi pula kalau dia membawa uang banyak, bukankah kamu juga yang akan menghabiskannya? Tuturnya dengan nada menyindir. Sungguh jengkel hatiku mendengarnya membahas hal-hal seperti itu. Dia pikir tugasku hanya foya-foya dan menghabiskan uang suami. Kalaupun iya, sudah pasti penampilanku sudah glowing seperti artis di televisi. Bukan penampilan seorang ibu rumah tangga yang kucel dan setiap harinya memakai daster itu saja. Semenjak menikah dengan Mas Abdul, penampilanku berubah drastis. Sebelum menikah, aku tak pernah kekurangan uang untuk membeli perlengkapan kecantikan dan perawatan kulit yang biasa aku pakai. Bahkan saat gadis, aku hampir sebulan sekali membeli pakaian yang aku suka. Berbeda dengan sekarang yang hanya bisa berbelanja pakaian baru setahun sekali, itu pun untuk lebaran. Tapi aku tak mempermasalahkan itu semua, karena Mas Abdul tetap bertanggung jawab sebagaimana mestinya. Dia tak pernah membiarkanku dan anak-anak kelaparan. Dia selalu menjadi suami dan ayah siaga di balik segala kekurangannya. Jadi aku juga harus bisa mengerti, bukan? Namun sikap ibu mertuaku sudah melewati batas. Dia tak pernah melihat itu semua dan terus saja memojokkanku seolah-olah aku adalah benalu bagi anak laki-lakinya itu. Risma tadi masak semur jengkol, Bu. Uang belanja yang Mas Abdul berikan hanya cukup untuk memasak itu, jawabku seadanya. Apa katamu? Tanya ibu mertua seraya memicingkan matanya. Semur jengkol, Bu, jawabku gugup. Memang hanya semur jengkol yang menjadi menu sarapan keluarga kecilku hari ini. Bukan tak mau makan ikan atau daging, tapi hanya itu yang bisa kubeli. Terlebih dari Mas Abdul yang memang sangat menyukai makanan satu itu. Dan untungnya anak-anakku tidak mempermasalahkan akan hal itu. Apa masih ada semur jengkolnya? Aku ingin mencicipinya. Jangan-jangan kamu asal-asalan saat memasaknya, ucapnya sarkas. Aku termenung sebentar mendengar penuturannya. Ibu sebenarnya ingin mencoba semur jengkolku atau justru berniat menghina masakanku? Sungguh tak bisa kubayangkan jika dia sampai menghina masakan yang telah kumasak dengan sepenuh hati. Bergegas aku pergi ke dapur lalu mengambil semangkok semur jengkol untuk kuhidangkan pada ibu. Ini Bu, semur jengkolnya, silakan dicicipi, semoga cocok di lidah ibu, ucapku mempersilakan. Tanpa basa-basi ibu mertuaku langsung menyendok kuah semua jengkolnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut, membuat diri ini harap-harap cemas melihatnya. Takut terkena omelannya lagi kalau rasa masakanku tak sesuai dengan lidahnya. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ucapnya sambil mengernyitkan alisnya. Sebaiknya kamu pergi ambilkan nasi saja sana, lanjutnya. Hah? Aku disuruh mengambilkan nasi? Bukankah tadi dia berkata hanya ingin mencicipinya saja? Untuk apa menyuruhku mengambilkan nasi? Apakah itu hanya sebuah alasan agar aku menyingkir dari hadapannya? Tapi ya sudahlah, aku turuti saja keinginannya karena tak ingin menjadi masalah. Dengan langkah malas aku pun kembali ke dapur lalu membawakannya nasi sesuai dengan porsinya. Nah, kalau ada nasi kan lebih enak, ucapnya seraya mulai menyuap semur jengkol dan nasi menggunakan tangan kosong. Lalu terus memakannya dengan lahap tanpa berkata apapun lagi. Tak lupa kaki yang semula duduk rapi diselonjorkan ke bawah. Dia angkat satu ke atas.
Loh, kemana perginya mulut pedasnya yang sedari tadi menghujaniku? Kenapa tiba-tiba wanita parubaya itu hening dan hanya fokus menyantap makanan yang ada di hadapannya? Tak lama setelah makanannya habis, terdengar suara sendawa dari ibu mertua yang begitu keras. Aku melongo melihat semur jengkol dan nasi yang sudah habis tak tersisa sedikit pun. Sepertinya masakanku sesuai dengan seleranya. Melihatku terdiam takjub, ibu mertua segera buka suara. "Kenapa kamu melihatku seperti itu? Tidak sopan tahu?" Sentaknya membuatku tersadar dari lamunan. Tidak Bu, aku tidak bermaksud demikian. Enak tidak Bu semur jengkol buatanku? Sepertinya dari tadi ibu makan dengan lahap, ucapku pelan seraya menggaruk kepala yang tidak gatal. Biasa aja, sahutnya sambil memutar bola mata. Sesekali kamu harus memberi makan anak saya menu yang bergizi. Jangan makanan seperti ini terus. Apalagi cucu-cucuku itu. Harusnya kamu memasaknya daging atau ikan agar tumbuh menjadi anak yang cerdas, ucapnya ketus. Kamu itu bagaimana sih menjadi ibu? Tega memberi sarapan semur jengkol pada anak-anak. Bukannya bergizi, makanan seperti itu hanya akan membuat mereka malu di sekolah karena membuat mulut bau. Lanjutnya penuh cibiran. Ingin sekali ku aspal mulut pedasnya itu. Jelas-jelas aku melihat dirinya melahap semua semur jengkol yang aku hidangkan. Bahkan dia tak menyisakan sedikit pun di piring. Padahal semur jengkol itu adalah menu makan malam kami, tapi justru dihabiskan tanpa sisa begitu. Sungguh tak berperasaan. Kenapa hanya diam? Ibu mertuamu ini sedang memberikanmu nasihat yang sangat bagus. Kamu harus mendengarkannya dengan baik-baik. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kasihan sekali Abdul harus menikah dengan perempuan sepertimu. Hari-harinya pasti menderita sekali, ucapnya kasar. Iya Bu, maaf, sahutku pelan. Tak ingin menanggapi ucapan kasarnya karena tidak ada gunanya. Maaf, cepat sana ambilkan minum, tegasnya. Meskipun kesal, aku tetap saja melakukan perintahnya. Aku tak ingin dia tambah mengamuk di rumahku, mengingat anak-anak sedang berada di kamar selepas pulang sekolah tadi. Mereka pasti butuh istirahat dan tidur siang yang cukup. Setelah meneguk air putih yang aku berikan, ibu mertua langsung pergi begitu saja. Tak ada kata terima kasih yang terlontar dari mulutnya. Padahal dia sudah menghabiskan masakanku. Jangankan memuji, sekedar terima kasih saja dia tidak mau. Sungguh tak berperasaan. Setelah ibu mertua pulang, aku segera menghempaskan tubuhku ke kasur. Rasanya sangat lelah, siang hari yang sangat melelahkan. Seperti habis mengangkat beban berkilo-kilo dalam satu waktu. Kepalaku berat dan mataku pun perlahan mulai terpejam. Hingga aku pun terbangun tepat ketika adzan asar berkumandang. Assalamualaikum, salam seseorang dari luar. Setelah membersihkan wajah dengan tisu basah, aku bergegas pergi keluar untuk membukakan pintu. Tak seperti tadi yang harus terdiam dulu seraya menyiapkan mental, karena aku tahu suara itu bukan suara ibu mertuaku yang garang itu. Waalaikumsalam, tumben Mas pulang cepat, ucapku terheran setelah mencium punggung tangannya dengan khidmat. Hari masih sore, biasanya Mas Abdul pulang setelah maghrib saat matahari sudah tak memancarkan cahayanya. Namun hari ini dia pulang lebih awal dari biasanya. Penumpang sedang sepi, jawabnya sambil menunduk lesu. Ada sedikit gemuruh amarah di dada saat mendengarnya. Aku sudah mengharapkan uang dari jerih payahnya agar bisa membeli lauk untuk makan malam nanti. Namun apa boleh buat, aku tak bisa menyalahkannya begitu saja. Lagi pula Mas Abdul juga sudah berusaha. Selebihnya kami serahkan pada Yang Maha Kuasa. Ya sudah Mas, tidak apa-apa. Mungkin belum ada rezekinya, ucapku sambil tersenyum dan mengusap tangannya pelan untuk menenangkan. Suamiku sudah lelah seharian, jadi bukankah sebagai istri yang baik kita harus menyambutnya dengan sopan? Meskipun dia tak menghasilkan uang sepeser pun, namun tetap saja keringatnya sudah berjatuhan demi mencukupi kebutuhanku dan anak-anak. Kalau aku protes dan memarahinya, percuma saja, sudah tak dapat uang, berdosa pula. Ditambah nantinya hanya akan menimbulkan pertengkaran di antara kami berdua.
Itulah kenapa banyak rumah tangga yang gagal akibat perekonomian, karena keduanya tak bisa saling mengerti perjuangan. "Kamu mau mandi sekarang, Mas? Biar aku siapkan air hangat ya," tanyaku menawarkan. "Boleh," sahut Mas Abdul. Anak-anak kemana?" lanjutnya bertanya. "Ada di kamar sedang belajar," jawabku singkat. Mas Abdul hanya mengangguk mengerti. Dia tak ingin mengganggu anak-anak yang sedang belajar di kamar. Anak-anak memang lebih memilih belajar di sore hari, karena jika belajar di malam hari, mereka takut tidak fokus karena mengantuk. Anak-anak kami keduanya termasuk murid yang pandai. Mereka tak pernah luput dari predikat juara kelas. Entah bakat dari mana, padahal dulunya aku sangat bodoh dalam hal pelajaran sekolah. Mungkin mereka mewariskan kepandaiannya dari Mas Abdul. Aku pergi ke dapur untuk memasak air. Selagi menunggu airnya hangat, aku pun mulai menanak nasi. Karena makan malam nanti tak ada lauknya, aku pun menambahkan penyedap ke dalam nasi tersebut. Anggap saja kami akan memakan nasi liwet. Setelah dirasa cukup, aku memasukkan beras secukupnya ke dalam rice cooker. Jangan tanya dari mana aku mendapatkannya. Yang jelas bukan dari hasil membeli, melainkan dari hadiah pernikahan kami dahulu. Alhamdulillah, untuk segala perabotan rumah kami mendapatkannya dari hadiah pernikahan. Semua teman-temanku memberi hadiah yang benar-benar berguna untuk membina rumah tangga. Tak ada hadiah yang tak memiliki nilai pakai. "Airnya sudah matang belum?" tanya Mas Abdul yang tiba-tiba datang menghampiriku di dapur. "Sudah, Mas, sebentar, aku angkat dulu," sahutku. "Tak usah, biar aku angkat sendiri saja. Takut nanti kamu kecipratan," ucap Mas Abdul dengan lembut. Sikap Mas Abdul yang seperti inilah yang membuat diri ini enggan untuk memarahinya. Dia saja setiap hari bersikap lemah lembut terhadap istri. Aku sebagai istrinya mana tega jika harus memarahinya karena pulang tak membawa uang. Setidaknya aku berpikir kedamaian dan kehangatan yang dia berikan lebih mahal dibandingkan segala apapun di dunia ini. Tak terasa hari sudah larut. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, bergegas aku ke dapur untuk menghidangkan makan malam. Aku menatap nanar hidangan yang kusajikan di meja makan. Nasi liwet dengan berlaukkan sambal cobek. Bukan tak bersyukur, hanya saja aku tak tega melihat anak dan suamiku makan dengan berlaukkan sambal seperti ini. Setelah dipikir-pikir, benar kata ibu mertuaku, seharusnya aku bisa memberi makan mereka daging atau paling tidak sayur. Mana bergizi jika makan hanya dengan lauk sambal. Namun apa boleh buat, aku tak mempunyai uang untuk membelinya. "Sudah siap makanannya?" jawab Mas Abdul yang baru saja menghampiri. "Sudah. Tapi hari ini aku hanya masak nasi liwet dengan sambal goreng," sahutku pelan. "Semur jengkol sisa tadi pagi sudah habis?" tanya Mas Abdul bingung. Aku menghembuskan nafas pelan sebelum akhirnya memberanikan diri menjawab. "Tadi siang ibu berkunjung," jawabku ragu. "Ibu makan di sini, tumben?" tanya Mas Abdul seraya memicingkan mata. "Iya, Mas, awalnya seperti biasa." Ibu memaki-makiku dan melontarkan kata-kata pedasnya tanpa ampun. Katanya aku hanya bisa memeras uangmu sehingga ibu tak pernah dikirimi uang lagi, ucapku menjelaskan. Bukan niat mengadu, hanya saja aku pikir hal sekecil apapun harus aku ceritakan pada suamiku. Terlebih aku ingin tahu bagaimana tanggapan Mas Abdul akan hal itu. "Oh begitu ya?" tanya Mas Abdul seraya mengangguk-nganggukkan kepalanya. "Memang akhir-akhir ini aku tak pernah memberi uang pada ibu. Jangankan untuk ibu, untuk kebutuhan sehari-hari kita saja terkadang kurang," lanjut Mas Abdul seraya menundukkan pandangan. Lagi-lagi aku harus menghela nafas mendengar penuturannya tersebut, mencoba bersabar dengan apapun masalah yang kami hadapi, termasuk perekonomian keluarga yang kian hari kian menurun. "Maafkan aku," ucap Mas Abdul kemudian dengan menatap mata ini penuh harap. "Maafkan ibuku juga," lanjutnya. Dia tidak pernah memihak ke satu sisi, entah itu aku atau ibunya sendiri. Selama ini dia selalu berusaha berada di posisi tengah dan bersikap dengan adil sesuai porsinya. "Ya sudahlah Mas, tidak apa-apa, jangan terlalu difikirkan," sahutku kemudian. "Yang penting sekarang aku tahu," lanjutku. "Tahu apa?" tanya Mas Abdul penasaran.
Walaupun ibumu bermulut pedas, namun kini aku sudah menemukan penangkalnya. Karena hari ini aku berhasil membuatnya diam selama melahap semur jengkol buatanku, ucapku sambil sedikit tersenyum. Yang benar, ibu tidak berkomentar pedas tentang masakanmu. Padahal biasanya seenak apapun masakan istriku, ibu pasti mengomentarinya dengan kejam, tutur Mas Abdul sambil mengusap dagunya. Betulan, jadi kedepannya semoga rezeki kita lancar, agar aku bisa sering memasak semur jengkol saat ibu datang berkunjung. Setidaknya semur jengkol buatanku bisa membuatnya tenang walau hanya sebentar, jawabku dengan bangga. Memang terbaik istriku ini, sudah cantik, pandai memasak